Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah salah satu tokoh yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau adalah seorang tokoh yang menggunakan seni serta budaya sebagai media dakwah, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Melalui perjuangannya, Islam dapat berkembang pesat di Nusantara. Yuk simak ceritanya. Pertama-tama, kita akan bahas biografi singkat dari Sunan Kalijaga. Nama lengkap dari Sunan Kalijaga adalah Raden Masyahid, atau lebih kita kenal dengan nama Sunan Kalijaga. Diperkirakan lahir pada abad ke-15 sekitar tahun 1400-an di daerah Jepara, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga lahir dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Beliau belajar Islam dengan wali songo lainnya dan mendalami ajaran agama secara mendalam, termasuk aspek tasawuf atau spiritualisme Islam. Lokasi dakwah Sunan Kalijaga di daerah Cirebon, Jawa Barat dan sekitarnya. Namun, pengaruh dakwahnya juga meluas ke berbagai daerah di Jawa, termasuk Demak dan Jepara. Sunan Kalijaga dikenal memiliki hubungan dekat dengan para penguasa lokal dan sering berdakwah di sekitar pusat-pusat perdagangan yang ramai, sehingga mudah mengakses masyarakat umum. Kemudian, ciri khas atau metode dakwah dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga terkenal dengan pendekatannya yang sangat unik dan sesuai dengan budaya lokal. Beberapa ciri khas dakwahnya adalah: yang pertama, seni dan budaya lokal. Sunan Kalijaga memanfaatkan seni tradisional Jawa seperti wayang kulit, gamelan, dan topeng untuk menyampaikan ajaran Islam. Dengan cara ini, beliau dapat menyampaikan nilai-nilai Islam tanpa merusak tradisi yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah pendekatan yang lembut dan toleran. Sunan Kalijaga dikenal dengan pendekatannya yang sangat lembut dan penuh toleransi. Beliau tidak memaksakan Islam pada masyarakat, tetapi lebih banyak memberi pengertian dan penjelasan secara damai. Sunan Kalijaga juga tidak mengkritik langsung praktik-praktik kepercayaan lama, melainkan berusaha mengubahnya sedikit demi sedikit dengan menyisipkan ajaran Islam di dalam kebiasaan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan simbolisme. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga banyak menggunakan simbol-simbol yang mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Misalnya, dalam simbol-simbol agama dan budaya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti penggunaan bahasa dan cerita rakyat. Kemudian, dalam kesusastraan, Sunan Kalijaga menciptakan tembang-tembang Jawa seperti Lir-Ilir dan Kidung Rumaksa ing Wengi untuk mengajak masyarakat memahami Islam dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah peninggalan dakwah dari Sunan Kalijaga. Berikut adalah daftar warisan budaya dari Sunan Kalijaga. Yang pertama, beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Yang kedua, dialah penggagas baju takwa, perayaan sekaten, gerebek maulud, serta lakon carangan Layang Kalimasodo dan Petruk Dadi Ratu. Kemudian yang ketiga, lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan dua beringin, serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Dan yang terakhir yang keempat adalah beliau ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga.